الحمد لله الذي حرم الصيام أيام الأعياد ضيافة لعباده الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي جعل الجنة للمتقين. وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى صراط المستقيم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المؤمنون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. واتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah pada kesempatan yang mulia ini tidak lupa kita senantiasa memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana pada kesempatan siang hari ini kita masih diberi kesempatan untuk beribadah, yaitu sholat Jumat secara berjamaah. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Ada 1 bulan dalam 12 bulan yang kita alami di mana Allah memberikan banyak kemudahan kepada kita untuk beribadah. Bulan itu adalah bulan Ramadan yang sudah kita lewati beberapa waktu lalu. Kenapa bisa dibilang Allah memberikan banyak kemudahan? Karena pada saat itu kita semua melakukan ibadah puasa dengan mudah. Kenapa mudah? Karena hampir mayoritas kaum muslimin semuanya melakukan ibadah saum, ibadah puasa. Di rumah semuanya berpuasa, kecuali bagi yang berhalangan, bagi perempuan. Di kantor kita menemui orang-orang berpuasa, di pasar berpuasa. Di kota besar juga sama, semua orang berpuasa. Pada bulan itu juga dimudahkan kita untuk melakukan tilawatul Quran, membaca Quran. Dalam 1 bulan itu ada yang berhasil mencapai 30 juz, membaca secara tuntas dari Al-Fatihah hingga An-Nas. Ada yang tidak, mungkin separuhnya, seperempatnya, atau bahkan kurang dari 1/4 juz. Tapi yang jelas saat itu kita membaca Al-Quran tidak merasa ragu-ragu, tidak kikuk. Di kantor kita membaca Al-Quran adalah hal yang biasa, karena banyak orang membaca Al-Quran pada saat itu. Kemudian Qiyamul Ramadan, Qiyamul Lail, bangun pada saat malam hari, juga banyak dilakukan oleh mayoritas kaum muslim, sehingga kita termotivasi untuk melakukan hal yang sama. Begitu juga dengan infak atau sedekah. Banyak orang melakukan sedekah, infak, sehingga kaum muslimin secara umum tergerak pada saat bulan Ramadan, juga rajin mengeluarkan infak. Ini adalah bulan-bulan sungguh di mana Allah memberikan banyak kemudahan kepada kita untuk beribadah tanpa merasa berat. Kemudian bagaimana nasib ibadah kita setelah bulan Ramadan? Tentunya bisa kita jawab oleh kita masing-masing. Tapi secara umum suasananya sudah berubah.
Kalau kita puasa belum tentu orang lain puasa. Di sekolah kita berpuasa sendirian, puasa sunnah, belum tentu teman-teman di kelas yang satu bangku bahkan juga ikut berpuasa. Kalau kita membaca Al-Quran, belum tentu teman satu kantor kita juga membaca Al-Quran. Ini adalah suasana yang berbeda yang kita alami setelah bulan Ramadan usai. Tentunya tidak mudah lagi bagi kaum muslimin menjalankan ibadah. Tapi Allah tetap memberikan motivasi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Hari esok ini maksudnya adalah kehidupan kita di yaumil akhir, di akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Surah Al-Hasr ayat 18. Allah terus memberikan kita motivasi untuk memperhitungkan apa yang kita lakukan ini, apa yang kita lakukan sekarang ini untuk bekal, yaitu hari esok atau di akhirat kita kelak. Kemudian Nabi Muhammad SAW juga bersabda, Ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Yang artinya sebaik-baik perbuatan menurut Allah adalah yang dirutinkan, didawamkan, diistiqomahkan meskipun sedikit. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Jadi walaupun ibadah yang penuh kemudahan di bulan Ramadan kemarin telah usai, telah lewat, kita masih bisa memperbaiki, melengkapi ibadah fardu kita, ibadah wajib kita. Ada sholat subuh, sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya. Itu adalah ibadah yang wajib kita lakukan. Kemudian dengan apa kita melengkapi? Dengan ibadah-ibadah sunnah. Ada ibadah puasa, ibadah qiyamul lail, ini ibadah sunnah. Kemudian ibadah sedekah, infak. Kita tinggal memilih salah satu yang menurut kita adalah lebih mudah dilakukan. Karena mudah kita lakukan belum tentu mudah dilakukan oleh orang lain. Pilih salah satu dan itu didawamkan, diistiqomahkan. Sehingga sampai-sampai orang lain kalau bertemu kita, mereka akan mengenal kita itu orang yang biasa sedekah. Kita itu orang yang biasa sholat sunnah. Atau kalau ketemu kita hari Senin misalkan atau hari Kamis, mereka akan mengatakan puasa ya gitu. Berarti kita sudah mendawamkan, mengistiqomahkan salah satu ibadah sunnah yang telah dianjurkan dan disyariatkan oleh agama Islam melalui Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Insya Allah kalau sudah kita dawamkan, maka cita-cita atau visi dari ibadah Ramadan yaitu menjadikan kita bertakwa dan menjadikan dosa-dosa kita itu punah, hangus atau terhapus menjadi orang yang bersih. Semoga bisa tercapai. Sebagaimana firman Allah, qad aflaha man tazakka wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang yang menyucikan jiwanya, dan sungguh rugi orang yang mengotori jiwanya. Dan khutbah ini akan kami tutup dengan satu hadis yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabihun.
wa man kana yaumuhu mithla amsihi fahuwa maghbunun wa man kana yaumuhu syarran min amsihi fahuwa mal'unun, yang artinya siapa saja yang hari ini perbuatannya lebih baik dari hari kemarin, maka ia tergolong orang yang beruntung. Kemudian siapa yang hari ini perbuatannya sama dengan hari kemarin, maka ia tergolong orang yang merugi. Kemudian yang terakhir ini yang lebih buruk, siapa saja yang hari ini perbuatannya lebih buruk dari hari kemarin, maka ia orang yang dilaknat atau celaka. Hadis riwayat Al-Hakim. Semoga kita semua tidak termasuk dalam golongan orang-orang yang ketiga, dan semoga kita dimasukkan ke dalam golongan orang yang pertama, yaitu orang yang perbuatan hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Wastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihil kiram. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul quddusus salam wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sahibus syarifi wal ikhtiram. Amma ba'd, faya ayyuhan nas usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Faqala Allahu ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallimu tasliman katsira. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Allahumma adfa' 'annal ghala wal waba wat ta'un wal amrada wal fitan ma la yadfa'uhu ghairaka an baladina hadha Indonesia khassa wa an sa'ir biladil muslimina 'amah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal azim yadhkurkum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.